Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next presenter, our student Muhammad Abdul Haq, would like to present about final project. Title is peningkatan kecepatan proses deteksi bola dan deteksi obstacle pada Robotetsu menggunakan omnidirectional vision berbasis robot operating system. First, you can show your body, brains. Okay, idea. Okay, thank you. Next, you must introduce yourself. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for my lecturer, the Honorable, the lecturer of Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Greetings from me. My name is Muhammad Abdul Haq. I'm from Computer Engineering, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. This is my final project. The title is Peningkatan Kecepatan Proses Deteksi Bola dan Deteksi Obstacle pada robot Erso menggunakan omnidirectional vision berbasis robot operating system. And my first advisor is Mr. Iwan, and my second advisor is Mr. Bima. That's all my introduction. Thank you. Okay, please show your system diagram Okay. and then give a short explanation about your system. Okay. Before I go to the system, I want to show the introduction. So this research is about how I want to improve the speed process of ball detection and obstacle detection, because the speed process of Erso robot is still slow. And I go to the flowchart. So this is a diagram system of my final project. The first is omnidirectional camera as an input, and then I send into image publisher in ROS. Then I break into two programs. The first is ball detection and the second is obstacle detection. There are a thresholding process like thresholding, segmentation, and then ball detection. After I cut the detection, I must calculate the distance of the ball or obstacle with my robot, then adding with automatically and send into base station. In this system, I improve the speed process. Before I go to the speed process, I want to show this is the slow of processing speed in Erso robot before I did my research. There are obstacle detection. There are 67 milliseconds in obstacle detection. Then in ball detection is 42 milliseconds. Okay, and the target is 24 milliseconds in ball detection, and the obstacle is 33 milliseconds. And this is the tools of I did my research. There are laptop, and then the input camera, and the field, and the robot, and this is the camera view. I using laptop with RAM 8GB and i5 processor. And this is the graphical information of ROS. The first is like diagram system before. The first is Omni Publisher. I send into ball detection and obstacle detection. Then I send into base station. So my research is about in this area, then send into base station, because this is an embedded or artificial intelligence. And then this is how I improve the speed process. The first is I simplifying process using ROS. Then I can break the process so the program can run faster. And then I maximizing the region of interest, because before I did the research, the frame of the input camera is still big. So I maximize the region of interest as small as I can. And then
I optimizing the frame. So before I doing my research, the frame of Erso program is still too much frame than he process. So I release more than I can improve the speed process. In obstacle detection is same with ball detection, but I add the inverted contour method. So before I did the research, the obstacle detection method is he detect the black obstacle, and I have an idea how I take the green color and then invert it. So this is the green contour, then I invert it, so it just take one process to detect the obstacle. The last method is he take black first and then thresholding and then detect, so it take two process. But with this method, the Erso robot just take one process, so it can higher the process speed. Okay, Aki, Yeah. I think enough. Okay. Okay, the next session is question and answer. The first is Pak Dadet. Monggo Pak Dadet. Oke. Ingin mempercepat ya, Yeah. mempercepat proses dari yang sudah ada. Yang sudah ada pakai apa? Jadi untuk ini saya pakai bahasa Indonesia ya Pak. Jadi Ya. sebelum saya melakukan riset ini, robot Erso masih melakukan metode yang kurang maksimal, seperti penggunaan ROI itu masih kurang maksimal, dan juga programnya masih C++ biasa dan tidak terstruktur. Maka dari itu saya mengimplementasikan ROS sehingga programnya lebih terstruktur dan terbukti bisa mempercepat proses speed, dan juga beberapa metode obstacle tadi Pak. Ya, jadi program yang awal itu masih sequential, tidak multitasking. Ya. Terus kemudian kamu implementasikan di ROS sehingga menggunakan multitasking yang ada di ROS ya. Iya, ini hasilnya seperti ini Pak. Ya, menjadi lebih cepat karena ada multitasking. Ya. Tadi itu. Oke. Jadi kamera kamu jadikan satu node. Iya. Kemudian proses pendeteksian bola itu di node yang lain, Ya, dan jadi pendeteksian obstacle di node yang lain, dan berjalan sendiri-sendiri baik. dengan publisher subscriber di omnidirectional kameranya. Iya, begitu. Itu yang kamu lakukan. Ya. Terus di situ juga kamu melakukan pendeteksian jarak antara robot dengan bola, antara robot dengan obstacle. Ya. Iya, benar. Kenapa nggak jadikan node? Itu jadi saya izin menjawab. Jadi untuk perhitungan itu saya masukkan di program deteksi bola dan deteksi obstacle. Jadi masuk dalam satu program di setiap program tersebut. Enggak, maksud saya kenapa nggak dijadikan node sendiri? Pertanyaan. Oh, jadi untuk kalkulasi jarak itu hanya membutuhkan satu rumus saja Pak. Dan Ya, makanya kenapa nggak dijadikan satu node sendiri? Untuk deteksinya satu node sendiri, jaraknya satu node sendiri. jadi ada alasannya mengapa, karena pertama besar bola dan besar obstacle itu berbeda. Jadi jika saya menggunakan rumus yang sama, maka hasilnya akan berbeda. Gitu Pak. Jadi saya menggunakan regresi linear. Jadi jika rumus Nanti. Jadi saya ngomong untuk bola saja misalkan ya. Kenapa nggak untuk deteksinya itu satu node sendiri, kemudian distance-nya mencari jaraknya satu node sendiri? Karena rumusnya hanya satu. Bola saja ya, bukan obstacle. Iya, bola saja. Nanti berbeda lagi gitu. Jadi di situ ada node-nya sebanyak 5 misalkan, dibanding sekarang hanya 3. Jadi untuk pemecahan program untuk kalkulasi saya belum mencoba sih Pak. Jadi saya mencoba untuk langsung satu program. Ya,
Saya kira kalau kamu bisa mendistribusikan itu ke dalam node-node yang lebih banyak, ya, akibatnya itu kan menjadi multitasknya menjadi banyak. Iya, Pak. Dan saya kira itu akan lebih mempercepat lagi Oh, gitu. proses ya yang kita capai karena memanfaatkan CPU yang lebih efisien di sana kan. Iya. Tentang pembagiannya. Contoh ya, gambar diambil dari Omni dari kamera. Kan pekerjaan node itu kan cuma mengambil gambar saja sama mempublish kan Iya. hasilnya. Kemudian yang lain node-nya men-transcribe. Nah, kalau deteksi bola dan deteksi objek ini juga node sendiri, dia akan melakukan semuanya sendiri. Kemudian dia men-publish hasilnya. Iya. Nah, kemudian deteksi daripada jarak itu akan berjalan sendiri. Saya kira itu akan lebih efisien. Baik. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih sarannya sih, Pak. Tapi seumpama saya mengimplementasikan, saya belum tahu karena sebenarnya ini tugas akhir saya sudah saya selesaikan sebelum pandemi. Jadi saya sampai saat ini belum bertemu robot lagi ya? Iya, jadi begitu sih, Pak. Iya. Ya. Terima kasih sarannya. Terima kasih. Ya. Pak Iwan. Oh, Pak Dadet sudah ya. Baik, terima kasih Pak Dadet. Selanjutnya Pak Rianto, monggo Pak. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini judulnya adalah peningkatan kecepatan proses deteksi bola dan deteksi obstacle pada robot Ersu menggunakan omnidirection vision berbasis ROS ya. Jadi kalau saya tangkap di sini tujuannya untuk meningkatkan kecepatannya, proses kecepatannya untuk mendeteksi bola dan mendeteksi obstacle ya. Jadi tadi baru jelas ya Pak Dadet menjelaskan dengan pakai thread. Oh ya Pak, caranya mempercepat tuh kayak apa gitu. Saya perhatikan kok belum keluar tadi jelasin Pak Dadet tuh begitu caranya. Oke. Saya ingin tahu ini seberapa cepatnya itu ya. Ada nggak di analisa datamu ya? Dan yang sebelumnya berapa, terus kemudian menggunakan ini berapa? Iya, untuk analisa data ini saya membuat grafik seberapa kecepatan tingkatnya bertambah. Jadi setelah saya menggunakan ROS itu meningkat, bisa dilihat di grafik 4 milisecond untuk ROI sekitar 9 dan optimalisasi frame itu sekitar 11. Dan ini untuk data obstacle, ini grafiknya, Pak. Jadi untuk peningkatan terbanyak itu di optimalisasi frame sekitar 17 milisecond. Begitu, Pak. Oke. Itu kan berarti kan gabungan antara obstacle dan juga bola ya. Iya. Ini proses itu dalam satu frame itu mencari bersama-samaan untuk bola dan obstacle itu atau sendiri-sendiri ya? Jadi saya untuk seperti di diagram ini, jadi untuk publisher ROS ini menangkap gambar. Setelah itu di share ke program deteksi bola dan deteksi obstacle. Jadi untuk mengambil gambar itu hanya tugasnya publisher, lalu di share ke program bola dan obstacle. Begitu, Pak. Setelah ini jalannya bersamaan atau sendiri-sendiri? Iya, ini atau paralel itu yang bola sama obstacle. Ini bersamaan karena tujuannya ini untuk kontes robot Indonesia. Jadi untuk pengambilan data saya aktifkan semua program selain Vision juga, dan juga saya harus mengecek temperatur laptop, baterai laptop juga seberapa, seperti itu, Pak. Oke, terus pengujiannya gimana nih? Pengujian. Tujuannya tadi ada apa aja deh? Tujuannya kan yang pertama adalah robot dapat mendeteksi bola dan obstacle ya. Iya, benar. Dalam kecepatan tinggi. Ya, dengan kecepatan tinggi. Terus kemudian yang kedua, bola dan obstacle mendeteksi program dapat running menggunakan ROS ya. Iya, betul. Kemudian robot dapat mengirim menendang bola dan obstacle ke base station. Iya. Nah, ini metodenya menggunakan apa nih masing-masing ini? Jadi untuk tugas akhir saya ini
Metodenya saya memakai ini Pak. Jadi pertama menggunakan ROS dan ROI dan optimalisasi frame. Jadi tidak ada metode khusus, jadi saya menggabungkan beberapa metode kecil sehingga dapat improve speed process gitu Pak. Terus validasinya tadi ya hasilnya ya? Iya, dengan sebelumnya dengan sekarangnya. Iya. Tadi ini hasilnya sampai 17 milisecond. Yang asalnya 40 milisecond sekarang 17, yang asalnya 67 sekarang 23 milisecond. Saya rasa itu sudah cukup untuk di ERSO. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih Pak Rianto. Ya, terima kasih Pak Rianto. Terakhir adalah Pak Bayu. Dan lagi Iya Pak Bayu. tadi slide-nya ada 3 bar chart. Ya ini. Ini apa maksudnya? Tolong dijelaskan. Jadi ini hasil dari increasing speed, saya mengimprove dari speed process. Jadi setelah saya ini step by stepnya saya menggunakan ROS, itu improve speednya sekitar 4 milisecond. Jadi saya mencatat data sebelumnya dan juga data setelah saya menggunakan ROS. Dan juga untuk menggunakan ROI ini cukup signifikan, yaitu 9 milisecond untuk kecepatannya bertambahnya, dan juga optimalisasi frame ini sekitar 12 milisecond, dan obstacle demikian Pak. Balik. Ini Pak. Terus di sistem kamu kan kamu gabungkan semua itu. Iya. Di apa pen 4, 9 sama 12. Berarti berapa? 4, 9, 13 jadi 25. Berarti lebih cepat 25 milisecond gitu. Iya Pak. Atau gimana? 25. Nggak, saya hitung dulu. 25. Kan 4, 9 sama 11 ya. 24 tuh. Iya. Sekitar 25 24. Berarti artinya sistem kamu normalnya saja dengan ditambahkan begini jadi lebih cepat 25 milisecond untuk deteksi bola. Iya, yang asalnya 42 sekarang menjadi 18 17. Dan ini dikerjakan coba digunakan berbarengan kan, bukan sendiri-sendiri toh. Oh, ini untuk pengujiannya saya ambil dalam keadaan robot nyala semua Pak. Programnya nyala semua sehingga data yang diambil dan data sebelumnya. Gini, 3 macam implementasi metode ini kan dijadikan satu proses bersama, artinya dipakai semua, baru apa namanya muncullah yang 18 berapa milisecond tadi gitu ya. Iya, jadi ini berbarengan sistemnya. Ya, coba kamu buka bukunya, baca disampaikan di sini, kamu buka bagian atas dari belajar kamu. Dari tampilkan di sini nggak apa-apa. Nah, di bagian abstrak kamu saya mau komen dulu. Oh iya. Tidak ada kalimat atau bagian dari abstrak yang menunjukkan hasil atau kesimpulan dari yang kami kerjakan, baik itu dalam satuan yang terukur secara kuantiti maupun secara kualitas, tidak ada. Ya, jadi tolong abstraknya diperbaiki karena abstrak orang orang baca abstrak itu kan tujuannya intisari dari situ kan. Iya, baik Pak. Biasanya ada prosesnya apa, metodenya apa yang kamu pakai, terus kemudian hasilnya seperti apa. Itu nggak muncul di abstrak kamu, tolong diperbaiki. Iya Pak, baik Pak Bayu. Kemudian yang kedua masuk ke bab 1 rumusan masalah. Saya buka ya Pak. Nggak usah ditampilkan nggak apa-apa. Oh iya ya Pak. Baik. Itu langsung BPT yang baca. Dengan BPT. Iya, baik Pak. Kenapa kamu memilih 25 milisecond untuk obstacle dan untuk bola dan obstacle 34 milisecond? Iya. Jadi Kenapa kamu pilih itu atas dasar apa? iya. Jadi mengapa saya mengambil nilai 25 dan 33? Jadi saya mengambil referensi
robot Kambada di Portugal. Jadi mereka ada referensinya, berarti punya orang. iya, Ya. Bentar. Ada penjelasannya nggak? ada di bab 1. Di bab 1 ini kamu jelaskannya secara teknis atau karena ini? Maksudnya Pak? Ini ingin secepat dia, atau karena secara teknis robot ini memiliki kemampuan, Kambada itu memiliki kemampuan begini, dan itu bisa terrealisasi di tempat saya ketika saya bisa mencapai waktu yang bisa kan. Atau kamu cuma terobsesi dengan sana begitu cepat saya kok enggak ya? Jadi saya jawab ya Pak. Jadi setelah saya melihat Kambada, saya juga melihat kecepatan dari robotnya. Jadi saya bandingkan data kecepatan robot dia berjalan, maksudnya manuver, dan juga kecepatan speednya. Dan saya juga membandingkan kecepatan robot Erso bermanuver. Dari 3 data tersebut saya dapat mengambil target yang diinginkan. Begitu Pak. Nah, ini kan cerita. Iya. Nah, masukkan ke dalam buku. Cara ini yang tadi ceritanya, jangan cuma angan-angan. Oh, baik Pak. Ya, jadi alasannya kenapa kamu jadikan acuan di berapa tadi? 25 milisecond dan 33. 24 milisecond. Iya. Di bukumu 34. Ya. Oh iya. Itu atas dasar apa, kemudian kenapa, dan kenapa kamu merasa cocok dengan itu. Ya. Itu yang perlu kamu tambahkan. Jelas ya? Jelas. Kemudian masuk ke bab 3. Tadi di bab 3 di bab 3 halaman 21 subbab 3.3 dibilang peningkatan kecepatan proses. 3.3.3.1 library OpenTV. Kamu kan di situ ada logo OpenTV dan sebagainya. Yeah. Awalnya ya setelah saya baca dari bab 3 awal sampai dengan halaman ini, saya hanya mengira ya, peningkatan kecepatan yang kamu inginkan di PA ini, di buku ini itu adalah dengan mengoprek library OpenTV. Ya. Sampai di halaman ini, paham? Iya. Ya, nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kamu pede di sini menulis library OpenTV di bab 3. Ya, bab 3 itu kan tentang sistem kamu toh? Iya. Ya, nah kamu di sini menulis library OpenTV di bab 3. Kamu ini adalah begini low level aku, padahal ini bukan isi bab 3 ini sebenarnya. Bab 2 sebenarnya. Ketika saya buka ini, saya berpikir, wah, kamu akan oprek library-nya, kamu ambil dalamnya, atau kamu ubah library itu dalamnya gimana apa gimananya lah gitu ya. Iya. Ternyata tidak. Iya, tidak Pak. Kamu hanya menggunakan kalau saya awalnya pada program sekuensial saya pakai ROS. Nah, awalnya saya ambil satu frame full 1024 kali berapa itu saya kecilkan pakai ROI. Jadi kamu manipulasi di prosesnya kamu, bukan di library. Jadi di halaman ini kesannya seperti itu. Tolong diperbaiki ya. Oh iya, saya membacanya pindah bab 2 Pak. Tidak muncul kesan seperti itu. Baik Pak. Ya. Oke, cukup ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Bayu, itu hati-hati. Jadi cukup banyak ya saran-saran, pertanyaan. Tolong nanti direvisi sesuai dengan arahan Bapak waktu nanti. Baik, silakan bisa ditutup presentasinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.